Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qa'idatus sabi'ata asyarah, kaidah yang ke-17, ba'dul asma'il waridah fil Qur'anil Karim idza ufrida dalla 'ala al-ma'na al-'am al-munasib lahu wa idza qurina ma'a ghairihi dalla 'ala ba'dil ma'na wa dalla ma qurina ma'ahu 'ala baqi. Sebagian nama atau sebagian isem, ya, asma di sini bukan nama tapi sebagian isem, sebagian kata benda, ya, yang sebenarnya isem di nahwu itu lebih luas definisinya daripada, lebih luas maknanya daripada kata benda, ya. Oleh karena itu mungkin lebih tepatnya kita terjemahkan sebagian kata yang ada di Al-Qur'anil Karim, yang disebutkan di Al-Qur'anil Karim, jika disebutkan secara sendirian maka itu menunjukkan makna umum yang sesuai dengannya. Tetapi jika digandengkan dengan kata yang lain, maka kata tersebut menunjukkan pada sebagian maknanya, sedangkan kata yang digandengkan tadi, yang digandengkan bersamanya tadi, menunjukkan kepada sebagiannya yang lain. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kemudian menjelaskan kaidah ini, yuqalu idza ufridat ammat wa idza qurina ma'aha ghairuha khassat. Jika disebutkan sendirian maka maknanya menjadi umum, dan jika disebutkan bersama yang lain maka maknanya menjadi khusus. Idza ufridat ammat wa idza qurina ma'aha ghairuha khassat. Atau dengan redaksi yang lain, yuqal wa yuqal idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, jika kata tersebut digabungkan bersama yang lain maka dua kata tersebut menjadi memiliki makna yang berbeda-beda. Sementara jika disebutkan sendiri-sendiri, dipisahkan antara kata tersebut dengan kata yang lain tadi, disebutkan secara sendiri-sendiri, ijtama'a, maka makna dari kata-kata tersebut menjadi sama. Dan mungkin redaksi kaidah ini, inilah yang lebih familiar, ya, di kalangan tulabul ilm. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Wa li hadhihi al-qa'idah amthilatun katsirah. Ya, Syekh As-Sa'di rahimahullah kemudian mencontohkan beberapa hal, beberapa kata untuk kaidah ini. Minha al-imanu ufrida wahdahu fi ayatin katsirah wa qurina ma'al amal wa qurina ma'al amali shalih fi ayatin katsirah. Misalnya contoh kata iman. Ufrida wahdahu fi ayatin katsirah, disebutkan secara sendirian di banyak ayat. Tetapi di sebagian ayat yang lain, bahkan di banyak ayat yang lain, digandengkan dengan al-amalis saleh. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu digandengkan iman dengan amal soleh. Tapi terkadang iman, ya, tidak digandengkan dengan amal soleh. Terkadang cuma disebutkan sendirian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya, cuma disebutkan kata iman. Maka bagaimana memaknai kata iman di masing-masing ayat tersebut? Kaidah ini penting supaya kita tidak bingung. Kaidah ini penting supaya kita tidak, ya, bingung menafsirkan setiap kata iman yang ada di ayat-ayat yang berbeda tersebut. Apalagi, ya, apalagi kita memiliki mengetahui, ya, apalagi kita mengetahui tentang makna iman yang
seharusnya itu umum. Ya, al-iman adalah i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu harus mencakup ketiganya. I'tiqad di hati, perkataan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Mengeluarkan amalan atau bahkan mengeluarkan amalan dan perkataan dari iman itu akidahnya Murji'ah. Akidahnya Murji'ah. Maka ketika kemudian kita misalnya ya memahami kaidah ini, maka kita menjadi tidak ada kebimbangan antara memaknai iman tadi. Karena sebagian orang ketika misalnya membaca ya mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu tadi mencakup 3 hal, i'tiqad, perkataan, dan perbuatan. Kemudian ketika membaca ayat-ayat semisal di surat Al-Asr tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti di sini iman itu berarti tidak termasuk perbuatan di dalamnya karena disebutkan amal soleh. Ya. Kemudian akhirnya mereka bingung dengan mana yang benar, akidah Ahlussunnah atau akidah yang selama ini disebutkan itu akidah Murji'ah. Coba bayangkan. Adanya kebimbangan dalam masalah ini, dalam memaknai masalah menafsirkan kata iman di Al-Quran, gara-gara tidak tahu kaidah ini. Ya, mari kita lanjutkan. Fal ayatul lati ufrida fiha yadkhulu fihi jami'u aqaidid din wa syara'ihi adh-dhahirah wal batinah. Maka ayat-ayat yang kata iman disebutkan secara sendirian masuk di dalamnya seluruh makna, seluruh i'tiqad, ya, seluruh akidah yang ada di agama ini. Dan seluruh syariat, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Ya, ini berarti mencakup seluruh akidah, seluruh syariat yang berupa perkataan, dan seluruh syariat yang berupa perbuatan. Ketika kata iman disebutkan sendirian. Berarti apa? Sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Maka ini yang harus tetap dipegang, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu mencakup 3 hal itu adalah yang hak. Iman tidak hanya keyakinan dan perkataan saja, perbuatan tidak masuk dalam iman, ini salah. Atau keyakinan dan keyakinan saja bahkan perkataan dan perbuatan tidak masuk iman, ini juga salah. Sehingga ketika kata iman disebutkan secara sendirian di sebuah ayat atau hadis, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang ya ayyuhalladzina amanu, kata iman di sini adalah mengaitkan, yakni membahas tentang seluruh perkara agama, baik akidah ataupun ibadat. Jadi terjemahnya orang-orang yang beriman, yakni iman yang dimaksud bukan cuma orang-orang yang meyakini saja, tidak, akan tapi orang-orang yang memiliki keyakinan, kemudian perkataan dan perbuatan mereka juga tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, ya, kaidah ini sangat penting. Walihada yurattibullahu alaihi husul ats-tsawab wan najata minal iqab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian ya mengkaitkan adanya pahala dan keselamatan dari hukuman, dari azab, dengan kata iman tersebut. Walaula dukhulul madhkurat ma hasalat atharuhu. Kalau seandainya iman itu tidak mencakup keseluruhan perkara agama, keyakinan, perkataan, perbuatan, maka buahnya tidak akan didapat. Pahala dan selamatnya dari azab ini tidak akan terjadi. Ya. Oleh karena itu kata iman tersebut harus mencakup keseluruhan
ya aspek tadi, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Wa huwa 'inda salaf qaulul qalbi wal lisan wa 'amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Dan iman itu menurut para ulama generasi terdahulu, para salaf, adalah perkataan hati dan lisan. Perkataan lisan kita sudah mengetahui. Kalimat syahadat la ilaha illallah itu adalah perkataan lisan. Membaca Al-Quran itu adalah perkataan lisan. Berzikir itu adalah perkataan lisan. Mengucapkan salam itu adalah perkataan lisan. Kemudian berkata-kata dengan baik kepada orang lain itu adalah perkataan lisan. Tetapi apa contohnya qaulul qalbi, perkataan hati? Perkataan hati itu adalah keyakinan. Keyakinan yang kita yakini, akidah, i'tiqad. Itu perkataan hati. Demikian pula niat. Ketika kita berniat mau puasa, mau sholat, itu juga perkataan hati. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Amalannya hati, lisan dan jawarih. Ya, amalannya jawarih, anggota tubuh, insyaallah kita sudah tahu sholat, amalannya jawarih. Puasa, amalannya jawarih, anggota tubuh. Zakat, amalannya amalan jawarih dan juga terkait dengan harta juga, ya. Amalul lisan, amalnya lisan, ini mirip seperti perkataannya lisan, qaulul lisan. Karena lisan hanya cuma bisa punya dengan satu amalan, yakni berkata. Berkata dan diam. Jadi diam itu juga bisa merupakan ibadah. Diam dalam masalah yang tidak kita ketahui, itu berpahala. Kemudian amalul qalbi, amalan hati, seperti tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah, itu semua adalah amalan hati. Wal ayatul lati qurinal imanu fiha lil amali salih ka qaulihi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan ayat-ayat yang di dalamnya kata iman digandengkan dengan amal soleh, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yufassarul imanu fiha bima fil qulubi minal ma'arif wat tasdiq wal i'tiqad wal inabah wal 'amalus salih bi jami'i syara'i al-qauliyah wal fi'liyah. Ya, maka pada ayat ini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kata iman di sini dimaknai sebagian maknanya saja. Perhatikan, ketika kata iman digandengkan dengan amal soleh, maka kata iman ditafsirkan dengan sebagian maknanya saja. Kenapa? Karena sebagian maknanya yang lain disebutkan di frase berikutnya ini, yaitu wa'amilus shalihat. Tetapi tetap kata iman itu mencakup keseluruhan makna, ya, keseluruhan akidah, perkataan dan perbuatan itu tetap makna dari iman. Cuma ketika kata iman digandengkan dengan amal soleh, maka kata iman hanya kemudian diartikan dalam konteks ini saja, diartikan sebagian maknanya saja, sedangkan sebagian maknanya yang lain, kenapa? Disebutkan di frase setelahnya. Ya, jadi bukan kemudian bermakna iman itu hanya tentang i'tiqad, ya, tasdik, membenarkan, i'tiqad, keyakinan, inabah, ya, amalan hati kembali kepada Allah. Tidak, ini ya bukan kita katakan kemudian kata iman di sini hanya bermakna ini saja, tidak, tetapi ditafsirkan menjadi sebagian maknanya, yaitu ini.
Mengapa kok ditafsirkan hanya sebagian maknanya saja? Karena sebagian maknanya yang lain, makna sisanya itu tercakup di frase setelahnya. Wa amilus solihat. Wal amalus soleh di sini sehingga amalus soleh ditafsirkan menjadi ya syariat, perkataan dan perbuatan. Karena keyakinan sudah ditafsirkan dari kata amanu, sedangkan perkataan dan perbuatan ditafsirkan dari wa amilus solihat. Ya. Maka inilah kaidahnya. Namun kaidah ini bisa juga ayat ini bisa juga ditafsirkan dengan menggunakan kaidah yang lain, yaitu penyebutan yang khusus setelah yang umum. Ya, dalam rangka untuk menekankan. Ya, mungkin ini yang lebih mudah dicerna. Tapi kaidah ini tetap benar ya, kaidah ini ya abadul asma'il warida fil Qur'anil Karim idza ufrida atau idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa istama, ini tetap berlaku. Kaidah tersebut tetap kaidah yang autentik. Tapi ada kaidah lain gitu ya. Ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama kaidah ini, sudut pandang yang kedua adalah kata amanu, kata iman tetap dimaknai, tetap ditafsirkan sesuai dengan makna keseluruhannya, tetapi amal soleh kemudian kita ya memahaminya bahwa ini adalah penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Amal soleh bukankah masuk dalam kata iman? Nah, masuk. Amal soleh itu sudah termasuk dalam kata iman. Tetapi disebutkan di sini karena untuk menekankan. Menunjukkan ya bahwa ayat ini menekankan pentingnya amal soleh. Akan tapi ala kulli hal keyakinan dan perkataan itu sama-sama penting. Tetapi ayat ini khusus menekankan amal soleh. Perkataan masuk di sini juga ya sebenarnya. Perkataan juga kalau disebut amilus solihat, maka perkataan masuk di sini juga. Jadi perkataan dan perbuatan ayat ini khusus untuk menekankan itu. Ya, itu tidak berarti keyakinan ya tidak penting. Keyakinan punya dalil-dalil yang lain. I'tiqad, pentingnya i'tiqad ada di dalil-dalil yang lain. Tapi khusus ayat ini disebutkan lagi wa amilus solihat dalam rangka untuk menekankan ya perkataan dan perbuatan. Itu dua sudut pandang yang ada dalam memahami ayat-ayat seperti ini. Ya, dan memang sudut pandang yang kedua, kaidah yang kedua itu lebih mudah untuk kita menjelaskan kepada masyarakat, kepada orang. Kata iman ya sudah, kata iman tetap sesuai dengan maknanya yang lengkap. Ya, yaitu i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Sedangkan amal soleh disebutkan lagi di sini karena ini dalam bab menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Wa kadzalika lafdzul bir wa taqwa fa haitsu ufridal bir dakhala fihi imtithalul awamir wa istinabun nawahi. Wa kadzalika idza ufridatit taqwa ولهذا يرتب الله على البر والتقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. Maka lafadz bir dan takwa ini juga contoh yang lain. Jika kata bir tersebut disebutkan sendirian, maka dia bermakna mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Sedangkan jika kata takwa itu disebutkan sendirian, maka demikian pula maknanya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensi dari bir dan takwa. Ketika bir dan takwa tersebut disebutkan secara mutlak, yakni disebutkan sendirian. Yaitu apa konsekuensinya? Adanya pahala dan keselamatan yang mutlak, yang enggak ada catatan lain gitu ya. Jadi berarti kata bir dan kata takwa itu sendiri maknanya masing-masingnya sudah mencakup keseluruhan dua ini, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Tidak hanya salah satunya. Tidak hanya mengerjakan perintah saja kemudian
tidak hanya meninggalkan larangan saja misalnya. Karena kalau hanya sebagiannya saja seperti itu, maka ya tidak akan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan konsekuensi dari hal tersebut adalah keselamatan, pahala yang mutlak. Tidak mungkin. Orang mengerjakan perintah tapi nggak menjauhi larangan, ini tidak kemudian kita katakan dia bisa selamat, ya belum tentu. Orang meninggalkan larangan saja tidak melakukan perintah, ini juga berbahaya. Maka ketika kata bir dan takwa disebutkan sendirian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensi dari hal tersebut adalah pahala mutlak dan keselamatan yang juga mutlak, maka ini menunjukkan bahwa setiap dari kata tersebut mencakup keduanya, imtithalul awamir wastinabun nawahi. Perhatikan. Ini pakai adalah iltizam ini untuk ya memahami hal ini. Walihada yurattibullah ala albirri wa taqwa dan seterusnya. Ini adalah iltizam. Istidlal yang bagus sekali. Kama yurattibu ala iman, sebagaimana ketika masalah iman tadi, kata iman, ya ketika iman disebutkan sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensinya adalah pahala, keselamatan dan seterusnya. Itu berarti iman itu mencakup keseluruhan 3 aspek tadi. I'tiqad, qaul dan fi'il. Keyakinan, perkataan dan perbuatan. Wa taratan yufassiru a'malal birri bima yatanawalu af'alal khair wa tarkal ma'asi. Wa kadzalika fi ba'dil ayati tafsiru khisalit taqwa. Kama fi qaulihi, ya. Dan terkadang amalan-amalan albir terkadang itu dimaknai atau ditafsirkan mencakup perbuatan-perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Demikian pula dalam sebagian ayat khisalit taqwa, ya, karakteristik dari takwa itu mencakup perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Berarti kalau disebutkan hanya sendirian, maka itu menunjukkan maknanya sama. Albir dan at-taqwa maknanya sama. Apa? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Imtithalul awamir wastinabun nawahi. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan bersegeralah menuju jannah yang luasnya seperti langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat, kata takwa di sini disebutkan. Kemudian disebutkan karakteristik-karakteristik orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang ya mengeluarkan harta mereka baik dalam keadaan ya lapang ataupun sempit. Kemudian selanjutnya, lanjutan setelahnya, maka di sini disebutkan karakteristik takwa, ya, ila akhir ma dzakarahu minal awsaf allati tatimmu biha taqwa. Ya, dan ayat-ayat setelahnya yang menunjukkan itu sifat-sifat yang di situ adalah karakteristik takwa. Jadi kata takwa itu mencakup mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu kesimpulannya. Wa idza jumi'a bainal birri wat taqwa. Mithla qaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Adapun ketika kata bir dan takwa itu digabungkan dalam satu ayat, disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat atau satu hadis. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam albir dan dalam at-taqwa. Kana al-birru isman jami'an likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Wa kana at-taqwa isman jami'an litanawulu tarka jami'il muharramat. Maka kata albir di sini mencakup sebuah, ya, kata albir adalah sebuah kata yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhai, baik itu perkataan, perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Sedangkan kata takwa itu adalah kata yang mencakup seluruh bentuk meninggalkan keharaman. Mencakup seluruh bentuk meninggalkan keharaman. Ya.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka bisa diterjemahkan ya saling tolong menolonglah dalam semua apa yang Allah ridhoi dan cintai, dan ya saling tolong menolonglah dalam menjauhi semua bentuk keharaman. Jadi kata albir dan kata at-taqwa di sini menjadi kemudian maknanya albir dikhususkan hanya untuk imtithalul awamir, mengerjakan perintah, sedangkan at-taqwa dikhususkan bermakna istinabun nawahi, menjauhi larangan. Sehingga ya inilah maksudnya. Ketika albir dan at-taqwa tadi disebutkan secara bersamaan, maka maknanya menjadi berbeda. Tetapi ketika disebutkan sendirian, maka maknanya menjadi sama. Albir dan taqwa menjadi sinonim. Ketika disebutkan bersamaan, menjadi complementary. Ketika disebutkan sendirian, maka menjadi sinonim. Ketika disebutkan bersama, maka menjadi complementary. Kalau antum tahu istilah itu ya. Wa kadzalika lafdzul itsmi wal udwan idza qurinat fussira al itsmu bil ma'asi allati bainal 'abdi wa bain rabbih. Wal udwan bit tajarru' 'ala an-nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Demikian pula lafaz itsm dan udwan. Jika kurinat, jika digabungkan, maka kata itsmu ditafsirkan dengan maksiat yang terjadi antara hamba dengan Rabb-nya. Maksiat yang tidak melibatkan orang lain, bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, tetapi bentuk mengerjakan kemaksiatan. Ini berarti antara dia dengan Rabb-nya. Sedangkan udwan ketika digabungkan dengan itsmu ditafsirkan bentuk pelanggaran terhadap orang lain. Entah itu darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka. Wa idza ufrida al-ithmu dakhala fihi kullu al-ma'asi allati tu'athimu sahibaha sawa'un kanat bainahu wa bain rabbih aw bainahu wa bainal khalqi. Wa kadzalika idza ufrida al-udwan. Sedangkan jika kata itsmu disebutkan sendirian, maka mencakup di dalamnya seluruh kemaksiatan yang itu membuat dosa pelakunya, baik itu antara dia dengan Rabb-nya atau antara dia dengan makhluk. Demikian pula ketika kata udwan disebutkan sendirian, maka maknanya juga mencakup seluruhnya. Kata itsmu dan udwan ketika disebutkan sendirian maka menjadi sinonim, ketika disebutkan secara bersamaan maka menjadi complementary. Wa kadzalika lafdzul ibadah wat tawakkul wa lafdzul ibadah wal isti'anah idza ufridat al-ibadatu fil Qur'an tanawalat jami'a ma yuhibbuhu Allah wa yardah zahiran wa batinan. Demikian pula lafaz ibadah dan tawakal dan lafaz ibadah dan isti'anah. Jika disebutkan sendirian kata ibadah tersebut di Al-Qur'an, maka ibadah mencakup semua apa yang Allah cintai dan ridhai, baik secara zahir ataupun batin. Wa min awwali ma yadkhulu fiha at-tawakkul wal isti'anah. Dan yang pertama masuk dalam makna ibadah ini, makna ibadah yang luas ini adalah at-tawakkal, at-tawakkul ya, tawakal dan isti'anah. Wa idza jumi'a bainaha wa baina at-tawakkul wal isti'anah nahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. Jadi ketika kata ibadah itu digabungkan bersama kata tawakul atau bersama kata isti'anah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Maka kata ibadah ditafsirkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah baik secara batin ataupun secara zahir. Ya. Sedangkan isti'anah itu meminta pertolongan. Ya. Jadi kata ibadah itu dimaknai seluruh maknanya kecuali isti'anah, isti'anahnya dimaknai di sini. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi.
Beribadahlah kepada Allah dan tawakallah kepadanya. Maka ibadah dimaknai seluruh maknanya, makna ibadahnya, kemudian kecuali makna tawakal. Karena makna tawakal kemudian akan disebutkan di sini. Wa fussira tawakkul bi'timadil qalbi 'ala Allah fi husuliha wa husuli jami'il manafi' wa daf'il madar. Jadi tawakul di sini ditafsirkan dan memang itulah makna tawakul, ya, bersandarnya hati kepada Allah dalam mengerjakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan dalam mencapai seluruh dalam usaha untuk mencapai seluruh yang bermanfaat bagi manusia dan usaha untuk mencapai atau untuk menghindari seluruh bentuk madarat bagi manusia ma'athiqati tamah billahi fi husuliha, dengan rasa thiqah, rasa bersandar dan percaya yang tamah, yang sempurna kepada Allah ketika mencapainya. Ini memang makna tawakul, ya. Maka di sini wallahu alam yang lebih tepat adalah ayat-ayat seperti ini ditafsirkan dengan menggunakan kaidah kedua yang tadi kita sebutkan. Kata ibadah tetap dimaknai secara umum. Kata ibadah tetap dimaknai sebagaimana definisi ibadah itu sendiri, yakni sangat umum. Kullu ma ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Semua yang Allah cintai dan ridhai, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Ini berarti mencakup i'tiqad, keyakinan, mencakup amalan hati, mencakup tawakal, mencakup isti'anah, meminta pertolongan. Mengapa? Di situ ada perkataan minal aqwal al-batinah, minal af'al al-batinah. Aqwal batinah, perkataan yang tersembunyi, ini perkataan hati, yang tadi, keyakinan, niat. Amal batinah, minal af'al batinah, perbuatan batin, yakni perbuatan hati, amalan hati, seperti yang tadi kita jelaskan. Tawakal dan isti'anah masuk di sini. Sehingga kalau dipahami sesuai dengan kaidah kedua, maka ibadah di sini bermakna umum, kemudian disebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum tersebut dalam rangka untuk menekankan. Ayat tersebut berada dalam konteks menekankan bagian dari ibadah tersebut. وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر كما في أكثر الآيات وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. Demikian pula kata fakir dan miskin, jika disebutkan secara sendirian, secara terpisah, maka fakir dan miskin sinonim. Sebagaimana itu dalam sebagian besar ayat. Akan tapi ketika digabungkan keduanya, disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat atau satu hadis, maka ya sebagaimana dalam ayat shadaqat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, lil fuqara'i wal masakin, disebutkan secara bersamaan. Maka kata fakir ditafsirkan sebagai orang yang kebutuhannya itu sangat mendesak, sementara dia tidak memiliki sama sekali harta atau tidak memiliki sama sekali apa yang bisa dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Atau dia memiliki sesuatu tetapi tidak cukup, la yaqa'u minhu mawqi'an, tidak cukup. Itu fakir. Sedangkan kata miskin ditafsirkan sebagai kebutuhan orang yang kebutuhannya kurang dari itu. Yakni berarti dia apa yang dia miliki masih relatif lebih banyak, relatif lebih membuat dia cukup untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, walaupun tetap sebenarnya masih kurang gitu ya, tetapi masih lebih mending daripada fuqara. Jadi fuqara di sini ditafsirkan sebagai orang yang lebih parah, lebih susah kondisinya daripada miskin. Itu karena digabungkan secara bersamaan, disebutkan secara bersamaan. Akan tapi kalau disebutkan secara sendirian masing-masingnya, maka fakir dan miskin itu adalah sinonim. Wa mithlu dzalikal alfazid dallah
ya ala tilawatil kitab. Al-alfazud dallatu ala tilawatil kitab wa tamassuku bihi wa tamassuki bihi gitu ya. Ini bisa ataf dengan tilawah. Tamassuk. Contoh yang lain dari kaidah ini adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan tilawatil kitab dan berpegang teguh kepada kitab, yakni Al-Qur'an. Wa huwa ittiba'uhu, yakni mengikuti Alkitab tersebut, yakni Al-Qur'an. Yashmalu dzalika al-qiyama bid-dini kullih. Ini mencakup mengerjakan seluruh perkara agama seluruhnya. Fa idza qurinat ma'ahu ssalatu kama fi qoulihi ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Wa qala huwal ladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Ya, bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad minal kitab, dari Al-Qur'an, dan kerjakanlah salat. Di sini digabungkan antara tilawah dan termasuk di dalam makna tilawah adalah at-tamassuk. Tidak hanya baca kan, karena juga kita harus berpegang teguh dan mengikuti apa yang diwahyukan tersebut. Ini digandengkan dengan mengerjakan sholat. Kemudian lihat di sini, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada Alkitab, yakni Al-Qur'an, dan mereka mengerjakan sholat. Kana dzikrus salati ta'ziman laha wa ta'kidan li sya'niha wa hassan 'alaiha wa illa fahiya dakhilatun bil ismil 'am wa huwa tilawah wa tamassuku bihi wa ma asbaha dzalika minal asma'. Maka penyebutan salat di sini adalah dalam rangka mengagungkan Alkitab, mengagungkan perkara salat, ya, sehingga ini ditekankan. Ini sudah masuk di, ya, makna dari tilawah kitab dan tamassuk dengan kitab, berpegang teguh dengan kitab, itu sudah masuk. Orang yang membaca Al-Qur'an dan berpegang teguh pada Al-Qur'an, maka termasuk di dalamnya dia menegakkan sholat. Tetapi di sini disebutkan dalam rangka ta'ziman laha, menegaskan, menekankan perkara sholat. Dua ayat ini dalam rangka untuk menekankan perkara sholat. Wa ta'kidan li sya'niha, dan dalam rangka menekankan perkara sholat tersebut. Ini maknanya sama. Wa hassan 'alaiha, dan dalam rangka untuk memotivasi perkara sholat. Wa illa fahiya dakhilatun bil ismil 'am. Akan tapi, ya, sebenarnya kita tahu bahwa menegakkan sholat itu sudah masuk dalam kata yang umum yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu tilawatul Qur'an dan at-tamassuk bil Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan berpegang teguh pada Al-Qur'an. Wa huwa tilawah wa tamassuku bihi wa ma asbah dzalika minal asma', dan kata-kata yang lain yang semisalnya. Maka di sini kita lihat paragraf ini lebih cocok kalau kita masukkan dalam kaidah yang kedua tadi. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Ya, penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Dalam rangka untuk menekankan sesuatu yang khusus tersebut. Ya, dan lihat penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah, sangat cocok kalau beliau sedang menjelaskan kaidah yang kedua tadi, ya, bukan kaidah yang sedang kita bahas di sini. Kaidah ke berapa ini? Kaidah ke-17. Ya. Jadi perhatikan ini. Dan kita lihat di sini, membaca Al-Qur'an itu sudah satu paket dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an tidak hanya untuk dibaca. Sehingga ketika kita mendengar kata tilawatul Qur'an, maka itu sudah mencakup makna kita harus mengikuti Al-Qur'an tersebut. Kita harus mempelajari Al-Qur'an tersebut. Kita harus mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Tidak seperti banyak orang yang cuma fokus pada cara membaca Al-Qur'an, belajar cuma tajwid, cuma tahsin, apalagi kemudian mempelajari maqamat dan seterusnya, padahal itu tidak perlu. Pelajari maqamat. Kemudian dia sibuk dengan itu semua, dia tidak mempelajari kandungan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, pemahaman yang sahih tentang ayat-ayat akidah di Al-Qur'an, dan seterusnya. Ini tidak tahu prioritas. Ini tidak tahu
mana yang utama dan terutama. Taib, maka inilah kaidah ke-17. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab ini di pertemuan berikutnya besok insyaallah. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.